Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada pelajaran yang keempat atau KD 4.4 mengenai aplikasi turunan. Ada beberapa aplikasi turunan yang akan dibahas ke depannya, tapi untuk saat ini kita akan membahas mengenai fungsi naik atau fungsi turun. Untuk memahami hubungan antara turunan fungsi dengan fungsi itu sendiri, kita bisa lihat gambar di sini. Ada sebuah kurva atau grafik dari A ke D ya. Kalau kita tarik satu garis singgung dari A ke B kita gambarkan sebuah garis singgung, maka ini berarti bahwa gradiennya atau kemiringan garis tersebut itu positif. Sama halnya dengan kalau kita tarik garis dari C ke D. Kita tarik garis lurus, garis singgung, ini kemiringannya juga sama-sama positif, sehingga bisa kita katakan bahwa turunannya itu akan lebih besar dari 0. F aksen X-nya lebih besar dari 0. Itu berarti positif. Nah, kemudian dari gambar tadi, kalau kita lihat titik B ke C, kita tarik satu garis singgung dari titik B ke C, dia akan mempunyai kemiringan yang negatif. Sehingga kalau kemiringannya negatif, menunjukkan bahwa turunannya akan lebih kecil dari 0. Kita punya di sini ada satu teorema yang mengatakan bahwa fungsi naik atau turun itu yang pertama, kalau turunannya lebih besar dari 0 dalam satu interval, pada satu interval tadi dikatakan dari A ke B, dari B ke C itu menunjukkan bahwa ada selang selang nilai dari sekian sampai sekian, maka F-nya ini naik pada interval tersebut. Dan yang kedua, kalau turunannya lebih kecil dari 0 dalam satu interval juga, maka F-nya turun pada interval tersebut. Untuk lebih memahami tentang fungsi naik atau turun, kita lihat contoh berikut. Tentukan interval di mana fungsi 3x pangkat 4 min 4x pangkat 3 min 12x kuadrat plus 5 ini naik dan kapan juga dia turun. Jadi kita akan melihat di interval mana saja fungsi tersebut naik dan fungsi tersebut turun. Nah, solusinya kita akan melihat turunannya dulu. Turunannya nanti kita akan cari titik kritisnya. Turunan dari fungsi ini adalah 3x pangkat 4, turunannya berarti 12x pangkat 3 min 12x kuadrat min 24x. Ini bisa difaktorkan. Masing-masing bisa kita bagi 12x ya, karena semuanya ini ada x-nya bisa dibagi dengan 12x. Kemudian sisanya itu bisa difaktorkan lagi. Ya kan, kalau kita faktorkan ini 12x, kemudian ini tinggal x kuadrat min x ya, min x min 2. Nah, x kuadrat min x min 2-nya bisa difaktorkan menjadi ini dia. X min 2 dikali x plus 1. Nah, dari sini kita akan menguji nanti turunannya lebih besar dari 0 dan turunannya lebih kecil dari 0. F aksen X lebih besar dari 0, ini dia akan positif, berarti terus F aksen X kurang dari 0, berarti dia akan negatif. Dari situ kita melihat tanda masing-masing. Tanda dari hasil turunannya ini, hasil faktornya ini untuk menentukan kapan dia naik dan kapan dia turun. Selanjutnya kita cari titik kritis atau yang dikenal dengan nama titik stasionernya dulu ya. Yaitu turunannya akan kita buat sama dengan 0. Tadi kita sudah dapatkan bahwa turunannya adalah 12x dikali x min 2 dikali x plus 1. Ini kita buat sama dengan 0. Berarti masing-masing ini dibuat sama dengan 0. Ini hasilnya x-nya berarti 0 ya. Dapat x-nya 0. Kemudian x min 2-nya juga kita buat sama dengan 0. Maka x-nya dapat 2. X-nya sama dengan 2 dan satu lagi x plus 1 dibuat sama dengan 0 juga. Didapatlah x-nya min 1. Nah, ketiga titik ini yang dikenal dengan nama titik kritis nanti akan kita susun dalam tabel. Kita mendapatkan ada ada 3 titik kritis di sini ya. Kalau kita gambarkan dalam garis bilangan, ini berurutan mulai dari min 1, kemudian 0, kemudian 2. Kita
kita akan dapatkan ada 4 daerah, ada 4 interval nanti ya. Di daerah sebelah sini 1, kemudian antara min 1 sampai 0, kemudian antara 0 sampai 2, dan lebih besar dari 2. Nah, itu yang kita tentukan nanti tandanya itu positif atau negatif dari keempat interval tersebut. Tanda plus menyatakan positif dan tanda minus menyatakan negatif. Itu jelas ya. Kolom terakhir nanti kita akan buat dalam tabel. Kolom terakhir itu menandakan kesimpulan kita terhadap di mana dia fungsi tersebut naik atau turun. Sehingga kalau kita buatkan dalam tabel, ini kita punya intervalnya tadi ada 4 ya. Ini yang saya maksud adalah tadi dari min 1 kemudian 0 sampai 2. Ini daerah sebelah sini adalah X-nya lebih kecil dari min 1. Kemudian yang kedua adalah dari min 1 sampai 0. Dari min 1 sampai 0 daerahnya. Yang ketiga intervalnya dari 0 sampai 2, dan yang terakhir lebih besar dari 2, X lebih besar dari 2. Nah, masing-masing ini kita sudah dapatkan dari turunannya ya, 12X, kemudian X min 2 sama X plus 1. Kita akan uji di sini. Ini didapatkan negatif itu dari mana? Kita lihat X-nya itu kalau lebih kecil dari min 1, anggaplah kita ambil min 2 misalkan. Kalau kita kalikan 12 dikali min 2 dikali negatif hasilnya, karena semakin ke kiri ini kan makin negatif. Ambil saja bilangan yang lebih kecil dari min 1, misalnya min 2. Kalau kita kalikan maka hasilnya pasti negatif. Kemudian X min 2, kalau kita tadi ambilnya adalah bilangannya min 2 kita masukkan X-nya min 2 dapat min 4, hasilnya negatif. Kemudian X plus 1, kita ganti X-nya dengan min 2 ya. Min 2 tambah 1 hasilnya negatif juga. Semua kita kalikan, min kali min hasilnya adalah negatif. Maka turunannya ini bernilai negatif. Kalau negatif turunannya berarti turun dia pada interval min hingga. Ini kan semakin ke kiri itu semakin mendekati min hingga. Dari min hingga sampai min 1 ini dia turun. Selanjutnya untuk interval yang kedua, kalau min 1 sampai 0, daerah di antara min 1 sampai 0, ini ada angka min setengah, min seperempat ya, dan lain-lain semakin kecil antara min 1 sampai 0. Kita ambil saja misalnya min setengah, 12 dikali min setengah hasilnya pasti negatif. Min setengah, min 2 hasilnya pasti negatif. Min setengah tambah 1, nah karena lebih kecil ya min setengahnya berarti hasil positif. Kalau kita kalikan semua, negatif kali negatif, positif. Dikali positif, hasilnya positif. Maka dia naik pada interval tersebut, yaitu interval min 1 sampai 0. Kemudian dari 0 sampai 2. Dari 0 sampai 2 itu kita ambil bilangan berapa? Antara 0 sampai 2. Misalnya 1 kita ambil. Masukkan di sini 1. 12 kali 1, 12. Hasilnya positif. 12. 1 dikurang 2 hasilnya negatif ya. Kita ganti X-nya dengan 1. Kemudian ini X-nya diganti dengan 1 juga. 1 tambah 1 hasilnya 2 positif. Berarti positif dikali negatif dikali positif hasilnya adalah negatif. Maka dia turun pada interval tersebut. Lalu terakhir ya, daerahnya di sebelah sini berarti X lebih besar dari 2. Kita ambil saja bilangan yang lebih besar dari 2, misalnya 3. 12 kali 3 hasilnya positif. 3 dikurang 2 positif juga. 3 tambah 1 hasilnya positif juga. Semua dikalikan mendapatkan hasil positif, maka dia naik pada interval 2 sampai hingga. Karena semakin ke kanan semakin besar, berarti intervalnya 2 sampai hingga. Kalau kita gambarkan dalam grafik, nah bentuknya seperti ini. Jadi interval dari min hingga sampai 1 itu lihat turun ya, fungsinya turun. Kemudian dari 1 sampai 0, dari 1 sampai 0 tuh naik. Kemudian dari 0 sampai 2, 0 sampai 2 ini lihat ya turun sampai sini.
Kemudian dari 2 sampai ke kanan, terus ke kanan itu pasti naik. Jadi bentuk kurvanya seperti ini. Sebagai bahan latihan, tentukan interval di mana fungsi Y sama dengan 4x pangkat 3 min 12x kuadrat ini naik atau turun. Nah, solusi yang harus diperhatikan pertama adalah kita tentukan dulu turunannya, kemudian yang kedua cari titik kritisnya, dibuat turunannya itu sama dengan 0, kemudian kita tentukan tandanya untuk melihat kapan dia turun dan kapan dia naik. Terima kasih, sekian sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.